Baik anak-anak, sudah bisa Ibu mulai pelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Teman-teman hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Oh iya. Berapa orang yang mau masuk? 2, Bu. Siapa aja? Intan sama Risma. Yaudah, yang lagi sakit kita doain semoga segera diberi kesembuhan ya. Ya, Amin. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa hari ini? Isya. Silakan Isya, dipimpin doa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Oke, sebelum masuk pembelajaran Ibu mau tanya, masih ada yang ingat nggak kemarin materi kita tentang apa? Lupa. Hah? Gak ada yang ingat? Gak ada. Tentang Apa coba? Dicoba dulu. ini Bu, rukun iman. Salah. Rukun Islam. Belum belajar lagi ya. Materi kemarin itu tentang mengindahkan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nanti dibaca-baca lagi ya. Iya Bu, belum belajar. Semalam main. Ada yang main, ada yang ngerjain PR ya? Iya Bu. Oke, masuk ke materi selanjutnya hari ini ya. Pertama, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, anak-anak kalian ini dapat menjelaskan pengertian sholat dan zikir beserta dalilnya dengan benar. Terus, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara sholat, zikir, dan pencegahan perbuatan keji dan mungkar dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh nyata sikap yang mencerminkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, minimal 3 contoh. Dan terakhir yaitu, peserta didik dapat menunjukkan sikap positif dalam menghindari perbuatan keji dan mungkar berdasarkan pemahaman tentang sholat dan zikir secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tanya dulu nih, siapa yang udah rajin sholat sekarang? Saya. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Ayo. Isya. Kenapa Isya masih bolong-bolong sholatnya? Dia suka main-main. Kalian sudah Tahu. Kalian sudah besar, sudah kelas 7, sudah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari ya. Zikir dulu, zikir. Yang sering sholat nih, yang rajin sholat, siapa yang suka zikir setelah sholat? Ya. Apa zikir yang biasanya diucapkan? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Habis zikir ngapain biasanya? Berdoa Bu. Berdoanya meminta untuk segala kebaikan ya. Oke, Jadi langsung masuk materi tentang makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan. Namun secara istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibu rasa udah paham ya kalau tentang sholat. ya Ibu. Nah, sholat ini dikerjakan, memang sholat itu adalah perintah, tapi kita usahakan kita mengerjakan sholat itu bukan hanya karena memenuhi kewajiban, tapi memang harus disadari dengan hati dan dijadikan sarana untuk menyadarkan diri kepada Allah. Oke. Sebelumnya, Ibu mau ini ya,
sebelum masuk dalil perintah sholat, Ibu mau ini ajak kalian ingat-ingat lagi tentang rukun sholat ya. Iya Bu. Iya Ibu. Oke, Ibu ini ada media tentang rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, Niat. yang kedua, Berdiri dalam keadaan mampu. ketiga, Takbiratul ihram. Membaca Al-Fatihah. kelima, Rukun kepentingan. oke, 6, I'tidal. 7, Duduk di atas sujud. 8, Duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir. 11, Membaca salawat kepada Nabi Muhammad. 12, kita dulu. Mengucap salam yang pertama menoleh ke kanan. Terakhir. Tertib. Apa yang dimaksud tertib? Berurutan. Nggak boleh acak-acakan gerakan sholat ya. Iya. Langsung masuk ke dalil perintah pelaksanaan sholat. Ada terdapat di Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Boleh bantu ibu bacakan? Siapa yang mau bacakan? Saya. Silakan Laila, tolong bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Oke, terima kasih Laila sudah membantu ibu untuk membaca. Artinya itu bacalah wahai Nabi Muhammad, kitab ini maksudnya adalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini turun ditujukan memang untuk Rasul, tapi tidak hanya untuk Rasul. Di situ Allah memerintahkan juga untuk Rasul dan umatnya supaya baik Rasul dan umatnya itu selalu memperbaiki diri dan menghindari perbuatan keji dan mungkar. Ya, selanjutnya hadis tentang sholat. Tolong bacakan nada hadisnya ya. Artinya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Ini Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya dan petunjuk di hari kiamat. Nah, barang siapa yang tidak memelihara sholat, yang jarang sholat, itu nanti mereka akan ditempatkan bersama Qarun, Firaun. Tahu kan kalian Qarun dan Firaun siapa? Tahu. Namanya setan. Emang kalian mau nih yang masih belum rajin sholatnya nanti ditempatkan bersama Qarun dan Firaun? Mau nggak? Karena itu kita selalu berusaha untuk menjaga sholat sehari-hari ya. Kemudian masuk ke makna zikir. Zikir menurut bahasa adalah mengingat. Sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah supaya
sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaan dan kondisinya, supaya kita selalu mengingat tentang kekuasaan Allah dan kita merasa selalu butuh Allah gitu, supaya kita nggak merasa sombong dengan diri kita sendiri ya. Dalil perintah berzikir, tolong bacakan ayatnya, yaitu dalil perintah berzikir ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Tolong bacakan Syifa ayat dan artinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ini dalil ini turun sebagai perintah dari Allah untuk kita semua, supaya orang-orang yang beriman ini, termasuk kita ya, kita kan orang yang beriman, harus mengingat Allah dengan mengingat sebanyak-banyaknya. Nah, di sini itu tidak dibatasi mengingat dengan cara apapun. Maka dari itu Allah menyuruh kita untuk selalu berzikir, mengingat Allah ya. Nah, ini nih cara berzikir. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Seorang muslim bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu ada waktu khususnya, seperti subuh, zuhur, asar, itu ada waktu ketentuan khususnya itu. Tapi kalau zikir tidak perlu banyak peraturan seperti waktu yang khusus, terus tata cara yang seperti apa, itu tidak banyak ya. Zikir lebih dipermudah oleh Allah, yaitu dengan cara yang pertama ada zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah. Dan yang terakhir yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Zikir dengan hati, contohnya ketika kalian nunggu teman kalian nih, misalnya misalnya kalian jemput teman kalian, terus teman kalian masih lama nih, masih persiapan gitu kan, baru selesai mandi, kalian bisa tuh nunggunya sambil dalam hati kalian berzikir, terus juga menunggu waktu pelaksanaan sholat, misalnya nunggu mama masak, boleh kalian sambil berzikir ya. Sholat yaitu untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Supaya kita terhindar dari perilaku tercela, maka Allah menurunkan perintah bagaimana kita untuk sholat dan zikir sebagai suatu cara untuk kita terhindar dari hal itu. Supaya kita terbiasa dengan perbuatan baik, yaitu mulai dari cara berzikir dan menjaga sholat tadi. Oke, hikmahnya. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Boleh dibaca Isya atau membantu baca? Yang pertama, tertanamnya keimanan pada jiwa seseorang. Kemudian hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin baik. Yang ketiga, melatih disiplin dan taat peraturan baik, peraturan kerja maupun peraturan yang disiplin. Oke. Nah, yang sudah dibacakan yaitu tadi hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin baik. Semakin kalian sholat, semakin kalian sering sholat itu kan panggilan dari Allah kan. Nah, semakin kita sering cepet gitu, kalau dipanggil kita cepet menahan diri, berarti kan Allah makin sayang sama kita kan. Nah, hubungan kita sama Allah akan terjalin baik. Nah, terus yang ketiga tadi ada kenapa dikatakan zikir dan sholat bisa menjadikan kita disiplin dan taat aturan. Contohnya ini, misalnya sholat kan sudah ada waktunya ya.
terkait subuh, sholat subuh dari jam 5 atau setengah 5 sampai jam 6. Nah, terus zuhur dari jam 12 sampai jam 3, asar jam 3 sampai maghrib waktunya. Nah, waktu itu adalah waktu kita diperintahkan untuk sholat. Nah, di luar waktu itu kita berarti udah nggak boleh sholat lagi, sholat kita udah nggak diterima lagi kalau di luar jam itu. Nah, maka dari itu ketika waktu subuh tiba kita harus buru-buru sholat, zuhur tiba buru-buru sholat, jangan menunda-nunda karena memang aturan dari Allah seperti itu. Kalau kita bisa taat aturan Allah, kita bisa juga terbiasa untuk taat aturan di dunia. Oke, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Boleh dibaca Laila. 1. Menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya menjadi pengikat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, berteman dengan orang dengan rajin sholat. Oke. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu harus sadar ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal bahwa memang sholat dan zikir digunakan untuk sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, keduanya ini menjadi pengikat diri kita untuk selalu berupaya berusaha untuk dekat kepada Allah. Nah, terus memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seorang bisa tentram, tenang, hatinya selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur, bersabar. Banyak manfaat lainnya ya. Dan yang terakhir itu berteman dengan orang yang rajin sholat. Nah, kita harus, tapi jangan menganggap buruk juga teman yang belum rajin sholat. Kita sebagai yang rajin sholat, ajak teman kita yang tadinya belum rajin sholat untuk supaya rajin sholat. Nah, kita sama-sama berusaha untuk menjaga sholat ya. Oke. Nah, sudah materi kita kali ini ya. Kemudian Ibu ada tugas. Tugasnya kelompok ya. Ya, Bu. Ya, sebelum Ibu ngasih tugas, Ibu mau kasih ice breaking nih, udah pada ngantuk kayaknya. Oke, ice breakingnya itu nyanyi ya. Nyanyinya tapi sambil tepuk pundak teman yang di sampingnya. Pelan-pelan aja biar nggak ngantuk maksudnya. Jangan dipukul kencang-kencang ya. Oke, nyanyinya gini. Ucapkan, kalau Ibu bilang ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Oke, sudah paham ya? Langsung saja, langsung mulai. Ayo kita mulai speakingnya ya. Ya. Nyanyi aja semuanya. Ya, Tasbih, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ayo, nyanyi semuanya. Tepuk pundak temennya. Ayo. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan Tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tugas Ibu ada tugas untuk kalian dari materi yang tadi. Ibu akan memberikan ini, kertas selembaran, terus sama pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas ini ya. Ibu bikin per kelompok deh. Ibu bikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Untuk menguji pemahaman kalian sudah paham atau belum dengan materi tadi. Ibu bikin dulu ya. 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 Ini kertas ininya.
setelah mengumpulkan tugas tadi, sekarang ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Tidak. Tidak, berarti sudah paham semua ya. Semoga hari ini materinya dapat dipahami dengan mudah oleh anak-anak semua. Baik, kesimpulannya yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sholat kita dan diusahakan untuk selalu berzikir, mengingat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perbuatan buruk, keji dan mungkar, supaya kita selalu diberikan hati yang ikhlas untuk terus berbuat kebaikan. Oke, langsung. Oke, materi pada pertemuan kita selanjutnya yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Oke? Itu materi pada pertemuan selanjutnya ya. Iya, Ibu. Baik, sudah tidak ada yang bertanya? Sudah, Ibu. Langsung saja kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa. Silahkan dipimpin Isya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi